kita akan bahas tentang learning styles atau gaya belajar. Tahu kan gaya belajar kayak gimana? Oh, nggak tahu. Assalamualaikum good people. Welcome back to Nurul Koirini channel. Oke, sebelum kita nonton video yang lebih seru lagi pastinya, jangan lupa subscribe dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Bener nih udah? Yang benar, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke good people, pada video kali ini kita akan bahas tentang learning styles atau gaya belajar. Tahu kan gaya belajar kayak gimana? Oh, nggak tahu. Sebentar ya, jadi contoh kecilnya tuh ada anak yang kalau lagi belajar itu kalau lagi gurunya nerangin, ada yang dia duduk manis ya perhatiin gurunya. Ada juga ketika gurunya sedang menerangkan itu anak itu senangnya gambar-gambar, coret-coret. Jadi dia asik aja coret-coret bukunya atau gambar-gambar buku. Terus ada lagi kalau gurunya lagi ngajarin, dia senangnya sambil ketuk-ketuk, sambil nyanyi-nyanyi, bersenandung gitu kan ya. Sebenarnya mereka itu bukannya tidak memperhatikan guru yang sedang menerangkan loh sebenarnya, tapi itu merupakan salah satu cara orang tersebut atau anak tersebut untuk menerima pelajaran, untuk mempermudah dia menerima pelajaran dari gurunya, seperti itu. Atau ada juga misalnya kalau kita punya teamwork nih di kantor atau di sekolah gitu ya, teamwork itu juga ada kan, misalnya miskom atau mispersepsi. Nah ternyata itu juga salah satunya karena kita satu sama lain tidak mengerti apa itu learning style. Oke, kita akan bahas kali ini. Oke, good people. Sekarang learning style yang pertama adalah visual learner atau gaya belajar dengan menggunakan visual atau dengan penglihatan. Nah, populasi visual learner di dunia itu sebanyak 65%, banyak banget ya. Nah, ciri-cirinya apa sih Bu Nurul? Ciri-cirinya biasanya visual learner ini duduknya paling depan, suka duduknya paling depan. Terus yang kedua, dia itu seneng banget memahami mode, seneng banget di tengah keramaian gitu ya, di tengah keramaian dia nggak merasa terganggu. Terus apalagi dia suka menggunakan bahasa isyarat, mudah memahami bahasa isyarat. Dia suka menggunakan bahasa tubuh. Dia suka belajar tentang grafik, tentang dena, tentang foto, data, pokoknya gambar-gambar, pokoknya asik banget deh ya, yang penglihatan banget. Nah terus juga dia itu pintar untuk merangkai kata biasanya. Terus yang terakhir itu dia suka spelling, seperti itu. Oke, learning style yang kedua adalah auditory atau dengan pendengaran. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah satu, dia itu suka laporan lisan. Yang kedua, suka berbicara. Yang ketiga, bagus dalam presentasi. Yang keempat, berkomunikasi dengan tata bahasa yang baik, juga menguasai bahasa asing dengan baik. Lalu apalagi? Dia suka membaca keras untuk dirinya sendiri, percaya diri di dalam kelas. Lalu apalagi? Suka tampil di panggung gitu ya, dengan sangat percaya diri. Terus apalagi? Mudah mengingat nama orang. Lalu yang terakhir, itu dia selalu ingin menjadi yang terbaik dalam kelompok belajarnya. Oke, learning style yang ketiga adalah kinestetik. Ciri-cirinya apa sih? Biasanya pembelajar kinestetik itu nggak bisa duduk lama, dalam waktu yang lama gitu dengerin materi, dia nggak bisa. Dia itu sukanya ngunyah permen kadang-kadang kalau lagi dengerin materi yang lama, lagi kuliah. Terus suka buku, terus suka olahraga, suka bela diri, suka nari, pokoknya bener-bener yang mengekspor bagian tubuhnya. Terus apalagi suka meng-create sesuatu, baik project, event, atau merangkai balok, atau masak gitu ya, menu-menu baru, mengkreasikan menu-menu baru. Terus apalagi suka film-film petualangan. Pokoknya semua learning style itu asik. Oke. Oke good people,
part ini kita adakan Q&A. Yang sudah masuk itu pertanyaannya adalah apakah setiap anak hanya memiliki satu learning style atau lebih? Jawabannya, setiap anak bisa memiliki 2-3 learning styles, namun dilihat dari banyaknya ciri-ciri yang muncul, yang paling banyak dominan yang muncul itu ciri-cirinya yang mana. Nah, itu akan terlihat dengan sendirinya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah pastilah awalnya dia akan stres, ya nggak sih? Karena dia akan menghadapi, contoh seperti saya juga, saya orangnya yang auditori dan kinestetik, terus harus ketemu dengan visual, awalnya saya juga akan mengalami stres. Tapi karena kita ini makhluk yang adaptif, karena manusia makhluk adaptif, maka kita itu akan adjust kan, akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu kan. Nah, contoh kecil, walaupun misalnya tadi performanya saya misalnya bekerja itu tidak sesuai dengan learning style saya, performa saya tapi udah 80 nih gitu, walaupun nggak sesuai dengan learning style saya, kalaupun misalnya saya bekerja di lingkungan yang sesuai dengan learning style saya, maka performa kerja saya mungkin akan menjadi 95 atau sampai 100 gitu bedanya ya. Contoh kecilnya lagi ada murid yang dia di SMA, dia itu harus visual ya, karena lingkungan atau lingkungan belajarnya harus ini kan visual. Tapi ketika dia kuliah, dia bisa mengambil jurusan sesuai dengan learning style-nya dia, yaitu auditori dan kinestetik. Apa? Dia mengambil desain grafis, terus ada musiknya juga. Apa yang terjadi? Dia bisa menjadi orang hebat di situ, dan dia bisa mendapat pundi-pundi juga kesuksesan yang besar gitu dari situ, dan diapresiasi oleh profesor-profesor di tempatnya dia kuliah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, good people, untuk jawaban ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita observasi dulu. Observasi seperti apa Bu Nurul? Kita berikan simulasi kepada orang tersebut, simulasi dari ketiga learning style yang ada, itu visual. Kita kasih simulasi dengan cara apa? Dengan cara kita berikan diagram, terus dia suruh baca diagram itu gitu ya. Atau yang kedua, secara kinestetik. Secara kinestetik kita minta aja dia suruh pimpin event, untuk meng-create event atau meng-create project yang kecil aja buat tim kita. Lalu untuk yang kinestetik, untuk yang auditori, kita minta dia untuk present atau presentasi. Nah, dari ketiga simulasi yang kita berikan tadi, lalu kita observasi, kita lihat yang pertama, dari ketiga simulasi itu mana yang paling optimal. Oke, lalu kita lihat lagi mana yang si A ini paling excited melakukannya. Lalu kita lihat lagi mana yang dia ini paling menonjol hasilnya. Gitu ya. Oke, good people, kita sudah ada di penghujung acara ini. Sebelum saya closing, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila video ini bermanfaat untuk keluarga good people, untuk teman-teman, sahabat, ataupun good people, jangan lupa untuk like, subscribe, share, juga komen ya di sini. Terima kasih.